Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Mersintai Lawal. Saya mahasiswa tingkat 1 Prodi D3 Keperawatan Merauke. Di video saat ini saya akan membahas tentang sistem perkemihan dan proses pembentukan urin. Sistem perkemihan merupakan suatu sistem di mana terjadinya penyaringan darah sehingga darah bebas dari zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali oleh ginjal. Sedangkan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan larut di dalam air dan akan keluar berupa urin. Organ penyusun sistem perkemihan adalah 2 buah ginjal, 2 ureter, 1 vesika urinaria, dan 1 uretra. Ginjal merupakan organ terpenting dalam mempertahankan homeostatis cairan tubuh secara baik. Ginjal berwarna coklat kemerahan, berbentuk seperti biji kacang yang terletak di belakang peritoneum pada kedua sisi vertebra, pada kedua lumbalis 3 yang melekat langsung pada dinding abdomen. Ginjal kanan sedikit lebih rendah dari ginjal kiri karena adanya lobus hepatis distra yang besar. Ginjal meliputi 1. Mengatur volume cairan dalam tubuh, mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma, mengatur keseimbangan asam basah dalam tubuh. 4. Ekskresi sisa-sisa hasil metabolisme. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Di dalam ginjal terdapat nefron. Nefron merupakan suatu unit fungsional di mana di setiap ginjal memiliki 1 juta nefron. Bagian-bagian nefron yang pertama yaitu glomerulus, yang kedua yaitu tubulus proksimal, kemudian yang ketiga yaitu lengkung Henle, yang keempat yaitu tubulus distalis, dan yang kelima yaitu ductus colligens medulla. Ureter terdiri dari 2 buah saluran, masing-masing terhubung dari ginjal ke vesika urinaria. Panjangnya 25 sampai 30 cm dengan panjang penampang 0,5 cm, mempunyai 3 segi di sepanjang jalan. Ginjal berhubungan langsung dengan ureter jadi kaku ketika melewati tepi pelvis dan ureter menembus kandung kemih. Lapisan ureter sendiri terbagi menjadi 3, yaitu jaringan fibrosa, otot polos, dan juga mukosa. Fungsinya yaitu menyalurkan hasil ekresi ginjal menuju ke kandung kemih. Vesika urinaria. Vesika urinaria terletak tepat di belakang ostobubis. Bagian ini terletak tempat penyimpan urin berdinding otot kuat. Bentuknya bervariasi sesuai dengan jumlah urin yang dikandung. Dinding kandung kemih terdiri dari lapisan sebelah luar atau peritoneum, kemudian tunika muscularis, tunika submukosa, dan juga lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Uretra adalah alur yang sempit yang dipakai pada kandung kemih. Fungsinya yaitu menyalurkan urin keluar. Panjang uretra pada laki-laki 17,5 sampai 20 cm. Mulai dari orifisium internal sampai dengan eksternal penis. Sedangkan panjang uretra pada wanita yaitu 4 cm. Mulai dari orifisium internal sampai dengan orifisium eksternal pada vagina. Proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin dibagi menjadi 3 tahap, yaitu filtrasi yang menghasilkan urin primer, kemudian reabsorpsi menghasilkan urin sekunder, dan augmentasi menghasilkan urin sesungguhnya. Proses pembentukan urin
oleh aktivitas nefron ginjal, yaitu filtrasi oleh glomerulus dan reabsorpsi oleh tubulus dan sekresi oleh tubulus. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali sehari. Setiap saat darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal sangat tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panel berwarna hitam adalah aliran reabsorpsi. Panel berwarna biru adalah sekresi. Pada tubulus fraksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi, ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian aliran urin menurun mengikuti pembuluh darah sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air dan bikarbonat, dan sekresi ion kalium dan hidrogen terjadi di tubulus kristal. Tubulus kristal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan mineral, dan hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Sekian dari penjelasan saya tentang sistem perkemihan dan pembentukan urin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom.